Firman Tuhan yang hari ini di bulan ini kita sama-sama belajar, yaitu bagaimana kita terus saudara diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Allah yang dahsyat, yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga, yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini kita akan belajar bersama-sama saudara. Saya akan share tentang kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan membangkitkan setiap kita dan mengingatkan setiap kita untuk setiap kita tidak digoncangkan oleh keadaan, oleh situasi hidup kita, tetapi sebaliknya kita terima mujizat Tuhan, kita terima kuasa Tuhan, kita terima anugerah berkat Tuhan. Yang siap terima, mari sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Saya berdoa di tempat ini hari ini saudara, sungguh-sungguh setiap kita ngalami mujizat Tuhan. Apa yang kita doakan, Tuhan jawab dengan ajaib. Apa yang kita nanti-nantikan, Tuhan sediakan bagi setiap kita. Karena hari ini, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan, hari yang penuh dengan kuasa Tuhan dinyatakan atas setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan langsung saja belajar dalam kebenaran firman Tuhan di kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Perikop ini menjelaskan Bapak Ibu Saudara semuanya bagaimana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, dari perikop ini, dari bagian ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Yesus melakukan satu mujizat yang luar biasa. Ya saudara, bagaimana Yesus menyembuhkan hamba dari perwira di Kapernaum. Satu mujizat yang luar biasa, satu mujizat yang spektakuler saudara dilakukan oleh Yesus. Dan bukan hanya itu saja, tetapi bagaimana Yesus kemudian juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada perwira Kapernaum ini saudara. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Saya berdoa setiap kita pun memiliki iman yang sama, iman yang membuat Yesus terpesona, iman yang membuat Yesus tidak bisa kemudian berhenti untuk mengerjakan mujizatnya atas setiap kita, iman yang menggoncangkan surga. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana kita belajar setiap kita bagaimana bisa mengalami mujizat, bagaimana kemudian kita pada akhirnya benar-benar menjadi pribadi yang mengalami mujizat Tuhan, dan pada akhirnya Yesus benar-benar terpersona dengan iman kita. Yesus benar-benar takjub dengan apa yang kita miliki, iman kita. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang pertama, di situ dikatakan apa saudara? Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ketiga. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Perhatikan ini saudara. Ketika apa saudara? Perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mendengar, kata kuncinya sekali lagi, untuk kita mengalami mujizat Tuhan, untuk kita mengalami kuasa Tuhan, untuk kita mengalami sesuatu yang dahsyat yang daripada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, ayat ini menjelaskan, perwira ini mendengar tentang Yesus itu. Perwira ini mendengar siapa Yesus itu. Perwira ini ngerti siapa Yesus itu, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah kemudian menjadi sesuatu hal yang besar yang dilakukan oleh Yesus. Perwira ini tidak hanya sekedar dia mengabaikan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, tapi benar-benar perwira ini mendengar, benar-benar dia memahami, dia mengerti, dan dari situlah pada akhirnya dia melangkah untuk meminta Yesus menyembuhkan hambanya. Maka dari hal ini Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana setiap kita yang rindu untuk mengalami mujizat yang daripada Tuhan, tidak lain tidak bukan, hari ini Tuhan ingatkan setiap kita untuk terus belajar mendengar akan apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita, mendengar akan apa yang menjadi firman-firman-Nya, bukan hanya mendengar tentang gosip, bukan hanya mendengar tentang sesuatu hal yang negatif, bukan hanya mendengar sesuatu yang kemudian membuat
galau, saudara. Bukan hanya mendengar sesuatu yang membuat pada akhirnya hatinya dak dikduk ser gitu, saudara ya. Bukan hanya mendengar sesuatu yang membuat ya hatinya seperti roller coaster gitu, saudara, naik turun. Tapi hari ini sekali lagi, dengar firman Tuhan, dengar apa yang diperkatakan Yesus tentang segala sesuatunya yang ada di dalam firman-Nya. Karena firman Tuhan mengingatkan, saudara, Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, mujizat itu terjadi karena percaya. Perhatikan itu, saudara ya. Mujizat itu terjadi karena percaya, iman. Iman terjadi karena pendengaran akan firman Kristus. Jangan kemudian hanya melihat dari sisi mujizatnya, tapi nggak punya iman, karena nggak pernah mendengar firman. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya ya, penting untuk kita memahami. Ketika kita mendengar tentang firman itu membuat kita, iman kita dibangkitkan, iman kita ngerti, dan akhirnya kita ngalami. Sederhananya gini Bapak Ibu Saudara semuanya, setiap kita pasti punya handphone, saudara ya. Setiap kita pasti punya telepon seperti ini Bapak Ibu Saudara semuanya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita nggak ngerti tentang penggunaan handphone ini, bisa nggak kita menggunakan, saudara? Nggak bisa. Kita nggak tahu fungsinya, kita nggak tahu manfaatnya, kita nggak tahu gimana cara mengoperasikannya, dan akhirnya yang terjadi, handphone hanya sekedar untuk ganjel pintu, saudara. Atau mungkin iPad seperti ini, kalau kemudian kita nggak tahu fungsinya, kita nggak ngerti fungsinya, kita nggak ngerti cara gimana mengoperasikan iPad ini, saudara, iPad yang bagus seperti ini, akhirnya fungsinya jadi telenan masak, saudara. Bisa nggak, saudara? Bisa saja. Karena apa? Nggak tahu fungsinya, nggak ngerti fungsinya. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan nggak ngerti tentang apa yang bisa Tuhan lakukan dalam hidupnya. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan hidupnya terus ngalami yang namanya tekanan, ngalami yang namanya kutuk, ngalami seolah-olah hidupnya tidak mengalami kemerdekaan sungguh-sungguh. Karena nggak ngerti atas apa yang menjadi tujuan rencana Allah dalam hidupnya. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan dalam pelayanan merasa seolah-olah tertekan, berat, gak mudah Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah dia saja Tuhan. Ngapain harus pelayanan, ngapain harus melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Toh juga di Paido. You know di Paido, saudara. Malah dikritik, Pak. Saya sudah dandan dari semalam-malaman, Pak. Sampai alis saja tak rajut dengan begitu luar biasa, Pak. Begitu sampai di gereja, bukannya disenyumi, Pak, malah diperenguti, Pak. Aduh, hati saya, Pak, gak enak. Ketika orang gak paham tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan, melayani Tuhan, maka pelayanan menjadi sesuatu beban, saudara. Pelayanan menjadi sesuatu hal yang tidak mudah. Sama halnya ketika kita tidak tahu apa yang kemudian Tuhan inginkan ketika kita memberikan persembahan, ketika kita memberikan persepuluhan, ketika kita memberikan janji iman. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya kecewa. Karena Pak, sudah aku kasih perpuluhan loh Pak. Aku sudah nggak kurang-kurang kasih janji iman loh Pak. Tapi kok hidupku masih seperti ini. Seolah-olah persembahan itu menjadi tempat kita nodong Allah, saudara ya. Tuhan dah perpuluhan loh ya Tuhan, awas kalau nggak berkati aku lagi. Seolah-olah Tuhan yang butuh kita. Maka ada berapa banyak akhirnya anak-anak Tuhan kehilangan janji Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita ngerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ketika kita ngerti
apa yang Tuhan inginkan dalam persembahan, dalam apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada Tuhan, dan kita ngerti dan kita menghidupi itu day by day, setiap hari kita menghidupi semuanya itu. Saya percaya saudara, kita akan melakukan dengan setia apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya kita ngalami kuasa Tuhan, kita ngalami mujizat Tuhan, kita ngalami kemenangan yang besar yang Tuhan sediakan atas hidup kita. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, mari setialah mendengar firman Tuhan, setialah terus membaca, merenungkan firman Tuhan, setialah terus apa yang menjadi isi hati Tuhan, terus dengarkan itu. Dengarkan itu, jangan pernah jemu-jemu. Isi hati, pikiran kita, hidup kita dengan firman. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, firman itu menimbulkan iman. Dan iman itu pada akhirnya menghasilkan mujizat. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, belajar, terus hidup dalam firman. Maka sama seperti perwira Kapernaum ini, ketika dia dengar tentang Yesus, antusiasnya muncul. Karena dia dengar tentang kebesaran Yesus, tentang kuasa Yesus. Bukan karena sesuatu yang negatif dari Yesus, sehingga responnya beda, sehingga tindakannya berbeda. Kalau dia dengar sesuatu yang negatif dari Yesus, maka nggak mungkin saudara, dia akan cari Yesus untuk minta kesembuhan itu. Tapi sebaliknya, dia dengar apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dia dengar apa yang menjadi pekerjaan dan kuasanya, maka dia memberikan respon untuk cari Yesus. Maka sama halnya, apa yang kita dengar, apa yang kita tahu tentang Yesus itu, saudara, apa yang kita pahami tentang pribadi Allah itu dalam hidup kita, maka itu yang pada akhirnya menentukan respon kita. Maka hari ini jangan jemu-jemu mendengar, belajar akan firman Allah yang menguatkan setiap kita, yang menuntun kita kepada rencananya yang ajaib dalam kehidupan kita. Hal berikutnya saudara, bagaimana kemudian kita bisa mengalami, kita bisa mengambil, kita bisa pada akhirnya sungguh-sungguh mengalami mujizat Tuhan itu saudara. Kita lihat Bapak Ibu Saudara semuanya, di ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6 saudara, pasal yang ke-7 kitab Lukas. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, perhatikan ini saudara, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, apa yang dilakukan di situ dikatakan apa saudara? Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta. Artinya perwira ini saudara menyuruh tua-tua Yahudi. Artinya perwira ini saudara mungkin gak ketemu langsung dengan Yesus. Mungkin perwira ini gak langsung ketemu dengan Yesus, gak tahu seperti apa Yesus itu. Dia menyuruh tua-tua Yahudi. Bukan hanya itu saja saudara, supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa ini dan lain sebagainya. Kemudian ayat yang berikutnya saudara, Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, kembali lagi saudara, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Artinya sekali lagi, walaupun perwira ini gak ketemu dengan Yesus, walaupun perwira ini gak langsung kemudian berhadapan dengan Yesus, tapi perhatikan saudara, imannya, percayanya gak luntur. Dia gak hanya sekedar baru melihat Yesus, baru percaya, tapi dia hanya dengar siapa Yesus itu, imannya terbakar, dan dia menggunakan segala apa yang ada di dalam hidupnya itu untuk bisa datang kepada Yesus. Itu hebat. Artinya apa saudara? Artinya perwira ini, dia percaya sekalipun belum melihat. Dia yakin walaupun belum pernah ketemu Yesus. Dia tetap percaya walaupun dia yakin. Saudara, gak mudah bagi perwira itu. Karena apa saudara? Yahudi
pada waktu itu saudara dikuasai oleh bangsa Romawi saudara. Dan perwira ini adalah bagian dari orang-orang Romawi yang menguasai Yahudi pada waktu itu. Secara kedudukan, secara pengaruh, dia itu kuat loh saudara. Bagi dia mungkin dia jauh lebih pinter, bagi dia mungkin jauh lebih hebat, bagi dia mungkin jauh lebih berpengaruh saudara. Karena apa? Karena dia bisa nyuruh tua-tua Yahudi loh saudara. Tua-tua Yahudi itu pemimpin-pemimpin Yahudi, gak gampang saudara. Artinya apa? Dia punya power, dia punya kuasa, tapi sekalipun dia punya itu saudara, tapi di hadapan Yesus, dia tetap percaya. Sekalipun dia orang pinter, orang berpengaruh, tapi dia tetap yakin Yesus bisa menyembuhkan orang. Yesus punya kuasa mujizat untuk menyembuhkan. Sekalipun dia dengan background powerful yang luar biasa, tapi dia tidak membuat dirinya itu sombong. Tidak membuat dirinya pada akhirnya seolah-olah Yesus gak bisa melakukan segala sesuatu. Tapi sebaliknya, dia tahu Yesus bisa melakukan mujizat. Maka saudara, Alkitab mencatat, Yohanes pasal 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun apa saudara? Percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini level iman yang sesungguhnya. Level iman yang sesungguhnya adalah bagaimana dia tetap percaya walaupun belum melihat. Itulah iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Enggak saudara, yang tidak kita lihat. Itu iman. Hari ini mungkin kita nggak melihat kesembuhan ada atas tubuh kita. Kita mungkin belum melihat keluarga kita dipulihkan, saudara. Kita belum melihat mungkin berkat itu datang dalam hidup kita. Yang kita lihat masalah, yang kita lihat kekurangan seolah-olah, yang kita lihat ya banyak hal yang buruk mungkin. Tapi sekalipun kita melihat itu semuanya, tapi ketika kita punya iman, maka kita bisa melihat yang buruk itu diubahkan menjadi kemuliaan yang gilang gemilang, karena Yesus mengubah semuanya itu menjadi kemenangan demi kemenangan.